adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Tapi kira demikian. Silakan. Bang, Dokter RG itu tertekan ya Pak ketika ada kesepakatan itu? Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu? Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan. Dalam bentuk WA atau telepon? Berbentuk WA, ya seperti itu. Bang, kalau menurut Bang Fahmi kan ini bukan bukan pemerasan tapi kesepakatan. Adanya tawar-menawar di situ dari 5M, Dokter RG menawar di 4M. Artinya kan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, saya jawab ya. Itu versi sana ya, Bang? Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh tawar menawar, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi, tekanan, pemerasan. Bang, ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya Bang, ke tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah, kalau misalkan Abang minta di tanggal 1 karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda Bang, terkait apa sih namanya skincare yang ada korbannya itu Bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya, karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya, kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu Bang mungkin menyerahkan dokumen itu? Pak Robert, mana Pak Robert? Ya, Pak Robert. Sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diblosin di Indak. Nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu ya. Jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundurkan lagi tanggalnya. Berarti tanggal 1 Dokter RG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang dikerjakan ke developer ya menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita, itu kan konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya dokternya tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu laksanakan, jangan menggugat. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini, ya. Jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya, ya. Bang, soal proposal perdamaian itu gimana Bang? Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Eja saat ini menjadi patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi itu kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Disuruh mengajukan proposal perdamaian Bang. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih
saya kreditur, kalian debitur. Lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang uang prestasi itu adalah debitur. Lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada dari situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan uang prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas. Kok sekarang kami bilang berutang? Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Dari 4 miliar yang disita itu abang sudah terinfo belum bang? Berapa jatah MF, berapa jatah Mahir? Nah itu nanti akan dibuka dalam dakwaannya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke itu bang? Transfernya itu akan dibuat transfer not kita kepada PT Bumi Wasesa, ya. Nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menganggap menduga bahwa disitulah terjadinya TPPU, ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan kepada sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang cashnya bang, yang cash. Yang cashnya tanya nanti saudara kita di persidangan, mau di kemana kan kita nggak tahu. Namanya cash, dibagi sama siapa, dikasih sama siapa, nanti di persidangan akan dibuka. Ini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badannya sudah. Ya, nanti kita buka di persidangan, seperti itu. Ya udah, oke bang. Cukup? Udah cukup bang. Ya. Oke, terima kasih ya. Bang, tapi punya siapa nih? Punya siapa nih? Orangnya naro-naro doang. Nanya juga kagak. Pen lu duduk deh, pen duduk. Nanya suruh nanya Ya, udah. Ya, saya pegang atau gimana? Aku aja pegang. Saya balik. Baiknya. Baik, oke. Belum. Ayo udah. Ya, jadi hari ini adalah mediasi ya, yang dihadiri oleh para kuasa penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 ya. Kemudian mediasi hari ini dipimpin oleh hakim mediator Ibu Luciana Apar, seperti itu. Kemudian tadi ada hal yang menarik, ya, ada hal yang menarik. Apa tuh? Bahwa tadi hakim mediator mengatakan bahwa kalau perjanjian itu boleh dilakukan secara tulisan dan secara lisan. Nah, tetapi dengan ketentuan secara lisan itu para pihak itu harus sepakat dan sukarela. Nah, karena dia dari kampung, kata dia begitu. Nah, ketepatan, saya kan dari kampung nih, ya kan? Saya sampaikan kepada Ibu hakim mediator, dari kakek saya, bapak saya, dan sampai sekarang saya juga seperti itu Ibu, melakukan perjanjian lisan kepada buruh tani di kampung saya di Desa Nari Gunung, Kecamatan Tigan Dekat, Kabupaten Karo, ya. Saya bilang kepada buruh tani, silakan kamu tanam ini, ambil pupuknya di sini. Nah, kami sepakat ini, saya nggak tekan dia nggak kerja rodi terhadap saya. Kemudian hasilnya dibagi 3, modal dikembalikan, satu lagi kepada saya, satu lagi kepada buruh. Artinya itulah kesepakatan lisan dan itu diakui oleh hakim mediator. Nah, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya ya kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia.
artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa, sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi apanya pertemuan mediasinya. Lagi? Dalam proses mediasi tadi suasananya seperti apa? Suasananya Pak Robert lah yang tahu. Ini Dr. Meringgi mana? Oh, ini pada Dr. Meringgi nih. Saya bilang Dr. Meringgi. Jadi kita kan kuasa hukum, dari pihak penggugat juga kuasa hukum. Jadi kita kan tidak bertikai, ya kita nggak bertikai, kita tes salaman baik-baik. Kita itu kuasa hukum itu berteman, ya. Walaupun konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu berteman, kita nggak musuhan. Ya suasananya cair kok, enak suasananya. Ya. Pihak juga mengatakan bisa hadir itu tanggal 24 gimana? Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi, kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya saya jelaskan ya. Jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya STR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena kan Selasa ini 24 kami ke Indah. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya. Ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Seperti itu. Terkait 1 miliar dan 1 miliar. Nah, di sini jawabannya ini Ali Kapolri. Iya. 100 miliar. Jadi begini, untuk 4 miliarnya yang pertama, selalu saya bilang 4, 1, 2, 3, oh ini 3 ya. 3 kelompok uang ya, ada 3 kelompok uang. Kelompok uang pertama kan 4 miliar. Ya. Ini sudah uang yang diterima yang diperas dari Dr. Reza, ini kan diberikan kepada perumahan developer yang menjual rumah kepada NM. Ya, disitulah TPPU-nya. Ya, so, banyak yang bertanya TPPU-nya di mana sih? Ya, uang hasil pemerasan, uang kotor dimasukkan ke dalam perumahan itu menjadi TPPU supaya bersih. Ya, TPPU-nya di situ. Karena masalah uang 4 miliar ini masuk TPPU dan pemerasan itu disita oleh aparat hukum. Ya disita. Ya. Nah, masalah uang 4M yang pertama ini itulah yang besok disidangkan tanggal 24. Ya. Karena developer dia ambil disita uangnya, dia kan ngamuk nih, marah nih, bikin surat ke nih kita, kembalikan uangku. Nah, uangku yang pertama udah disita nih. Oke, kemudian dibikinlah gugatan ini supaya uang 4M-nya bisa diberikan lagi kepada developer. Ya itulah maksudnya uang ini. Kemudian masalah uang 100 miliar, tadi kan dikatakan nih kita tidak bisa bekerja karena ditahan. Oke. Kita lihat siapa sih yang nahan itu polisi, yang nahan juga jaksa, sekarang yang nahan pengadilan, ya. Nah, berarti kalau udah menahan ini 3 pihak, polisi, jaksa, pengadilan. Yang dituntut pertama, yang tergugat pertama adalah kepala polisi, Kapolri. Yang kedua tergugat duanya adalah jaksa agung. Bagi kami ini kurang pihak, ya. Ada pihak satu lagi yang harusnya gugat, ketua Mahkamah Agung. Karena ditahan 3 kali oleh polisi, oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi supaya dia perbaikilah gugatannya, supaya ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Jadi nanti uang 100M-nya nggak bagi 2 lagi, jadi bagi 3. Tiga apa 4? Masa harga doang ditanya gitu ya? Iya, kan yang nahan kan siapa? Polisi, kemudian jaksa, baru hakim. Lah 3. Kalau dulunya menurut beliau kelebihan kelebihan kekurangan. Sekarang kelebihan. Nah, artinya ada 3. Kembali ya. Kedua kelebihan, sekarang kekurangan seperti itu ya. Yang nahan ini kan bertiga bukan RG.
gugat dong. Itu saja ya. Ketua Mahkamah Agung. Dituduhnya ke dokter Cuman Ega. sayangnya nanti kalau Ketua Mahkamah Agung juga digugat, apa nggak dibuang nih gugatan sama Ketua Mahkamah Agung? Ya kan, makanya nggak bisa masukkan itu. Sana kan juga sebenarnya nggak masuk lawan prestasi nggak ada. Coba tadi bang, boleh contohkan bang analogi kayak gimana bang? Analogi begini, jadi hakim mediator itu kan ketepatan dari kampung juga, ya kan? Dia bilang dulu pernah orang tua saya melakukan perjanjian di kampung secara lisan, boleh, sepakat. Nah langsung saya tanggapi dengan positif. Kenapa? Karena saya sampai sekarang dari kakek, bapak dan sampai sekarang masih melakukan perjanjian dengan buruh tani, ya saya sebutkannya di Desa Nari Gunung, Kecamatan Dengan Rekat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, atas nama Wandra Tarigan. Nanti tanya sama mereka. Ya saya telepon di si Wandra Tarigan, Bapak Agung. Kerjakan ya ladang saya. Kemudian ini modalnya. Nanti bagi 3 ya. Nah dia sepakat, dia enggak melakukan kerja rodi. Lalu akhirnya salah panen bagi 3. Nah itu benar. Nah hakim mediator mengatakan itu yang benar. Lah saya juga benar mengatakan seperti itu. Tapi klien kami kan awalnya nggak seperti itu. Ada pertama ditipu buruk, kemudian diancam kalau nggak diberikan, nanti gimana gitu kan. Artinya adalah hancur kredibilitas dia sebagai dokter. Ancamannya seperti itu gitu loh. Nggak sepakat. Jadi kalau dibilang endorse, mana endorse-nya gitu loh. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan ada perjanjian lisan, ya siapa yang suka rela diperas-peras gitu loh. Ya, seperti itu. Kesepakatan dengan ancaman gitu ya bang. Nggak ada pertemuan. Bentar ya, ini mahasiswa dulu, mahasiswa. Saya paling baik ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih, di USU nih, Sumatera Utara. Mau beli diktat aja, mereka ini malak mahasiswa yang lain. Minta 1.000 rupiah, ditawar sama mahasiswa yang lain. Boleh nggak 700 perak? Boleh. Nah ini tukang palak ini. Tukang palak ini boleh nawar? Boleh. Ya. Nah, jadi jangan dibilang kalau taruh menawar itu harus kesepakatan. Enggak. Ini contoh tukang palak nih. Ini salah satu nih. Di situ. Kalau terkait yang laporan Bang, berarti harga harus datang ya? Gimana? Jakarta Timur. Dari timur. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi itu hanya sebagai saksi ya. Di Polres Jakarta Timur sebagai saksi klien kita terhadap laporan siapa saya nggak tahu, dan yang melapor saya nggak tahu juga. Nah, ini kembali juga mencari-cari kesalahan klien kami. Ya, ini banyak juga yang iri terhadap usaha klien kami. Banyak yang iri terhadap profesi klien kami yang betul-betul sebagai dokter yang profesional. Ya, banyak yang menyerang itu. Ya, tapi sudahlah. Beginilah budaya-budaya kita. Ya, harus terima dan harus kritis terhadap itu. Apalagi? Bang, RG ini datang ya bang? RG ini harus datang. Hari ini nggak datang, ini ada kuasa aja. Tadi dia nggak harus datang atau apa? Kenapa Ini, alasan nggak datang? ini perlu saya jelaskan juga ini masalah. Kan dari banyak pihak yang selalu membawa-bawa perma bahwa prinsipal wajib hadir, ya. Ini pertanyaan kita. Ini penggugat sudah tahu prinsipal wajib hadir, tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mendatangkan prinsipal. Jadi kalau menurut kami, kalau dia memang nggak bisa mendatangkan prinsipalnya dalam mediasi ini, jangan menggugat lah. Karena udah bisa, dan jelas nggak bisa melaksanakan kewajiban, kenapa menggugat? Ya, jadi kalau bisa cabut aja lah gugatannya. Sebab ini gugatan ini efeknya banyak loh. Ya, di hukum pidana, di perkara pidananya efeknya banyak ini. Ya, hakim pidana itu akan melihat ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Ya, hal yang meringankan apa? Terdakwa menyesali perbuatannya. Ya, itu yang meringankan. Tapi hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa mengulangi perbuatannya meminta 4M. Bisa memberatkan. Jadi kalau dia cabut, dia lebih enak. Berarti menyesali perbuatannya, ya. Bang, masih ingatkah ketika kemarin nih kita dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan? Ada barang bukti uang 3,5 dan 1 unit kendaraan mobil. Apakah itu merupakan barang bukti juga terkait TPPU-nya? Jadi begini, ya, tapi kalau saya bicara pasal dibilang pengacara pasal, tapi benar ya. Sebagaimana pasal 39 KUHP, setiap yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana itu akan disita. Artinya penyidik itu sudah pasti ya mempunyai pembuktian bahwa yang disita adalah berkaitan dengan tindak pidana, seperti itu ya. Artinya abang sendiri membenarkan ya kalau KUHP. itu KUHP yang membenarkan itu, pasal 39 KUHP. Bukan saya nggak tahu, saya penyidik. dengan adanya barang bukti tersebut Ya, yang tadi saya sebutkan, ya, salah satunya 1 unit kendaraan roda Ya. 4. oke. Apakah itu merupakan bagian dari TPPU? Kalau memang itu tidak benar bagian dari tindak pidana TPPU, pasti pihak yang tersangka akan melakukan prapit. Seperti itu, jangan keberatan. Ya, itu sudah benar, itu wewenang penyidik. Ya, seperti itu.
Oke? Katanya hari ini dokter bisa diproses Jakarta Selatan, tanggapan gimana bang? Aduh, biar aja lah mereka itu memproses, ya mudah-mudahan ya saudara Doktip ini cepat sadar dan kemudian ya mana duluan ditahan, apakah di Jaksel atau di Medan. Saya mau pulang nih besok, mau mengingatkan penyidik Polres Medan untuk segera memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau dia ditahan kan diam-diam nih, medsos kan ini tenang, seperti itu ya. Seperti itu. Apalagi Bang, ada korban yang laporin 4 korban, laporin RG ke Polda sekitar bang. yang 4 korban itu katanya peristiwanya 2003, ya kan? Lalu ngelapornya 2025. Nah, kalau boleh saya katakan, lu punya BPKB mobil Kijang Kapsul, tapi laporinnya Kijang Innova. Lah ini kan kacau nih hukum kita, konstruksi hukumnya dibangun dulu gitu loh. Bisa saja wajah lu itu rusak karena cakar-cakaran sama suami itu misal, ya kan? Mungkin karena pakai kuat apa gitu ya kan? Bisa kena minyak goreng gitu loh. Karena Kenapa waktunya nggak kadaluarsa ya. Hah? Karena waktunya jedahnya lama, Bang. Enggak, kita nggak tahu seperti apa ya, tapi yang pasti produk dia beli 2023, dikasihkan produknya kepada penyidik 2025. Itu pun kalau kita punya. Yang paling utamanya gini, ya, korban ini hanya katanya ada korban. Ya. Kalau kita mengatakan kita korban bukannya rusak, itu kan harus ada buktinya. Yang bisa menentukan wajah ini rusak itu karena sesuatu adalah dokter kulit, bukan dukun hukum, ya. Mestinya dia itu pada saat mukanya rusak, dia ke dokter kulit, tolong diperiksa supaya ada rekomendasi dari dokter kulit bahwa ini memang rusak akibat skincare, ini akibat salah makan obat. Kadang-kadang makan udang aja banyak yang alergi. Apakah dia itu alergi? Apa mungkin kalau perempuan mungkin cakar suaminya? Ya kita kan nggak tahu kan. Ya, jadi dia harus bawa surat keterangan dokter bahwa penyebab dia itu mukanya seperti itu adalah akibat ini. Ya, itu misalnya begitu. Jangan sembarangan ya. Kita juga kalau kerja misalnya ya, mau izin ya sama bos. Saya sakit nih. Ya, perlu izin 2 hari. Ya. Perusahaan itu akan minta mana surat keterangan dokternya? Nggak cukup kita menyatakan saya sakit atau nanti kalau nggak percaya tanya mak saya, nanya bapak saya, nggak bisa begitu. Ini surat keterangan dokternya, sebuahnya itu sakit, ya kan? Begitu ya? Bang, tanggal 24. 24, Pak Jul. Ini mantan penegak hukum 35 tahun. Tanggal 24 tadi kan kata Bang Fahmi itu poin pentingnya Ismail Marzuki harus dipertemukan dengan Reza Gladys karena Betul, nggak usah naik, Til. Ini tanggal 24 Ismail sudah. Marzuki dan Reza Gladys. Nah, itu gimana pendapat Abang di sidang perdana tanggal 24 nanti? Kalau sidang, ya kita sampaikan ya, kalau sidang pidana tanggal 24 itu, kita harus tahu dulu, itu adalah kewenangan penuntut umum untuk membuktikan apa yang menjadi dakwaan. Saya nyatakan apa menjadi dakwaannya. Ini dakwaan berlapis karena ada TPPU, ada pemerasan. Jadi hati-hati. Nah, untuk kehadiran itu pada saatnya nanti untuk klien kita akan diminta keterangan bagaimana sih dia sebagai saksi korban. Saksi korban akan menjelaskan seluas-luasnya gitu. Ketidakhadiran itu semua ada kewenangan di penuntut umum. Nah, kita kan mari kita saksikan bersama persidangan itu seperti apa kewenangan yang disampaikan oleh penuntut umum itu kita ikuti sebagai mewakili kepentingan dari klien kami. Artinya datang enggak tanggal 24? Kalau datang tanggal 24 Iya. itu masih pembacaan dakwaan. Ya, materinya gitu ya. Tanggal 24 itu dakwaan oleh jaksa penuntut umum dibacakan. Nah, setelah dibacakan, kita semua media mendengar dakwaan berlapis seperti apa ini kan. Ancamannya juga ada di situ. Kemudian pihak daripada terdakwa itu juga mungkin eksepsi keberatan. Nah, itu proses. Jadi untuk Reza, untuk klien kita belum hadir. Setelahnya nanti baru ada pemeriksaan saksi. Nah, ada replik, ada eksepsi kan gitu. Baru pemeriksaan saksi. Nah, saksi korban didahulukan. Ya. Nah, menjelaskan semua apa yang terjadi gitu. Nah, itu terbuka. Nah, kitalah yang mendampingin sifatnya untuk melihat menjelaskan dan memonitor apa yang disampaikan. Itu saja mungkin untuk setelah tanggal 24. Oke. Aman. Oke, terima kasih ya. Nama-namanya Bang? Nama-namanya bang.